sini salah satunya ada Fakultas Manajemen dan Bisnis, ada Fakultas Teknologi, Informasi dan Aktuaria, dan terakhir ada Fakultas Ilmu Hukum. Ayo kita lihat fasilitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keterampilan membaca. Dalam materi keterampilan membaca, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Pertama, ada pengertian membaca, lalu kegiatan membaca, proses membaca, 4 tahap proses membaca, tujuan membaca, aspek keterampilan memahami isi bacaan, segi jenjang membaca, segi pelaksanaan membaca, metode dalam keterampilan membaca, teknik membaca, hubungan membaca, dengan menyimak, berbicara, dan menulis, prinsip membaca efektif, strategi membaca, pengertian tanda baca, dan yang terakhir penggunaan. Sebelum mulai pembahasan lebih lanjut, yuk kita kenalan dengan anggota kelompok 12. Yang pertama ada Amanda Rahnia. Yang kedua ada Amanda Maudia Saswati. Yang ketiga ada saya sendiri, Salsabi Ruri Alfianti. Yang keempat ada Amanda Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca. Apa itu membaca? Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan dan informasi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulisan. Lalu selanjutnya ada keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini mencakup beberapa aspek termasuk pemahaman bacaan yang di dalamnya melibatkan pemahaman kata-kata, frasa, dan ide-ide yang disampaikan dalam teks. Lalu ada pengembangan kosakata. Semakin besar kosakata seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk memahami dan menafsirkan teks yang beragam. Selanjutnya ada pemahaman struktur teks. Pemahaman struktur teks ini untuk memberikan makna yaitu memahami apa yang kita baca. Lalu ada keterampilan membaca kritis, selanjutnya ada penggunaan strategi membaca, dan yang terakhir ada pengembangan kecepatan serta kelitian dalam membaca. Selanjutnya ada kegiatan membaca. Kegiatan membaca ini meliputi 3 keterampilan dasar. Yang pertama, recording. Recording merujuk pada kata-kata dan kalimat kemudian mengolahnya dengan bunyi-bunyi yang sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Yang kedua ada decoding. Decoding
merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Meaning merupakan proses pemahaman makna yang berlangsung dari tingkat pemahaman. Nah, pemahamannya itu ada 3. Ada pemahaman interpretatif, kreatif, dan evaluatif. Materi selanjutnya, proses membaca. Apa itu proses membaca? Proses membaca secara keseluruhan sangat kompleks karena melibatkan keseluruhan pribadi pembaca seperti ingatan, pengalaman, pengetahuan, kemampuan bahasa, keadaan psikologis dan emosional, serta panca indera melalui mata. Jadi, dalam membaca kita mengalami proses-proses dari awal proses psikologis di mana pada proses tersebut berkaitan dengan pribadi seseorang. Selanjutnya, 4 tahap proses membaca. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah kemampuan untuk membaca kata sebagai kesatuan yang berarti. Kedua, pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan untuk membaca kata-kata penulis menimbulkan pikiran-pikiran yang berguna seperti yang terbaca dalam konteks. Ketiga, rekasi. Rekasi adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan dengan apa yang telah dikatakan oleh penulis. Keempat, integritas. Integritas adalah kemampuan untuk memahami pikiran atau konsep terhadap latar belakang pengalaman penulis sehingga berguna sebagai bagian dari pengalaman keseluruhan bagi pembaca. Tujuan membaca. Tujuan membaca yaitu untuk kesenangan, menyempurnakan membaca nyaring, menggunakan strategi tertentu, memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis, mengkonfirmasi atau menolak prediksi, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks. Yang terakhir, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Lalu selanjutnya ada aspek keterampilan memahami isi bacaan. Aspek keterampilan memahami isi bacaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemahaman literal. Arti dari kata sebagaimana asli atau asalnya. Yang kedua, pemahaman kritis, tajam dalam menganalisis. Yang ketiga, pemahaman inferensial, kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung atau tersirat dalam teks. Yang keempat, atau yang terakhir, pemahaman kreatif, memiliki kemampuan untuk menciptakan kemampuan untuk mengungkapkan respon emosional dan estetis terhadap teks yang sesuai dengan standar pribadi dan standar profesional. Lalu ada dari segi jenjang membaca, yaitu terbagi menjadi 2, membaca permulaan dan membaca lanjut. Membaca permulaan ialah kegiatan membaca yang mampu menghafalkan huruf dengan benar dan memperoleh informasi. Membaca lanjut adalah keterampilan membaca yang dapat dilakukan apabila pembaca sudah bisa membaca teknik atau membaca permulaan. Lalu dari segi pelaksanaan membaca, yaitu terbagi menjadi 2, membaca nyaring dan membaca dalam hati atau sunyi. Membaca nyaring sendiri merupakan proses membaca yang diucapkan dengan suara lantang, dengan intonasi dan jeda yang tepat. Sangat memperhatikan tanda baca dan dilaksanakan dengan lancar agar mudah ditangkap oleh pendengar dan penyimak. Lalu, membaca dalam hati atau sunyi adalah membaca yang dilakukan dalam batin saja, mata atau pendengaran kita menyusuri untayan kata dari kiri ke kanan, atau untuk huruf Latin, huruf Arab, dan sebaliknya. Dari atas ke bawah, tanpa mulut komat kamit, membaca dalam hati bersifat personal. Karena manfaat langsungnya,
hanya bisa dinikmati oleh sang pembaca. Membaca dalam hati terdiri dari membaca intensif, membaca ekstensif, membaca kritis, membaca kreatif, membaca cepat, dan membaca apresiasif. Lalu selanjutnya ada proses pembelajaran keterampilan membaca dapat diaplikasikan dalam beberapa metode, yaitu ada 5. Metode eja, metode bunyi, metode suku kata, dan metode global. Metode eja, metode yang mempelajari eja mengenai lambang-lambang huruf A sampai Z, disertakan dengan pengenalan bunyi huruf. Yang kedua, metode bunyi. Cara membaca dengan cara mengungkapkan huruf-huruf yang dibaca sesuai dengan bunyinya. Yang ketiga, metode suku kata. Metode yang diawali pengenalan suku kata dan dirangkai menjadi kata-kata bermakna. Yang keempat, metode kata. Metode kata adalah metode yang menjadikan kata sebagai dasar untuk pengenalan suku kata dan huruf. Yang terakhir yaitu metode global. Metode dalam pengajaran bahasa untuk mengajarkan membaca dan menulis permulaan dengan menyajikan satuan bahasa secara utuh dan menyeluruh sehingga siswa dapat mengenal dan menyalinnya secara keseluruhan. Saya akan menyampaikan materi teknik membaca untuk mengembangkan kecepatan efektif membaca. Teknik membaca dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama skimming. Skimming adalah teknik membaca cepat yang digunakan untuk mendapatkan gambaran umum atau informasi utama dari teks. Pembaca melakukan skimming dengan cepat melalui teks, melihat judul, subjudul, bagan, dan poin-poin penting lainnya. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman cepat tentang topik atau isi teks tanpa membaca secara rinci setiap kata atau kalimat. Yang kedua, ada scanning, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk menemukan informasi spesifik dalam teks. Pembaca melakukan scanning dengan cepat melalui teks untuk mencari kata kunci, frasa, atau informasi tertentu yang relevan dengan tujuan mereka. Yang ketiga, ada selecting. Biasa disebut juga teknik baca pilih. Teknik ini biasanya dilakukan sebelum kegiatan membaca, misalnya saat membaca judul berita di surat kabar. Selecting biasanya digunakan oleh orang yang ingin mengembangkan tulisannya hingga menjadi menarik. Lalu yang keempat ada skipping, yaitu teknik membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Jika tulisan yang dibaca sudah tidak relevan dengan keinginan, maka diabaikan. Teknik ini juga dapat digunakan di semua jenis bacaan. Selanjutnya, hubungan membaca dengan menyimak, berbicara, dan menulis. Membaca dan menyimak merupakan keterampilan reseptif. Keduanya memungkinkan seseorang menerima informasi dari orang lain, baik dalam menyimak maupun dalam membaca. Menyimak berarti bersifat lisan, sedangkan membaca bersifat tertulis. Lalu, hubungan membaca dan berbicara. Penelitian telah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan kecakapan berbahasa lisan dan kesiapan membaca. Berbahasa lisan turut melengkapi suatu latar belakang pengalaman yang menguntungkan serta keterampilan bagi pengajaran. Lalu, ada membaca dan menulis. Merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya. Dan tidak ada yang dapat dibaca kalau belum ada yang ditulis. Prinsip membaca efektif. Yang pertama, ada tujuan yang jelas. Tentukan tujuan membaca kalian sebelum memulai membaca. Apakah kalian mencari informasi spesifik, memahami konsep tertentu, atau sekedar menikmati bacaan? Kedua, pemilihan materi yang tepat. Pilih materi yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tingkat pengetahuan kalian. Ini akan memastikan bahwa waktu kalian digunakan secara efektif.
Yang ketiga, aktif dalam membaca. Jadilah pembaca yang aktif dengan terlibat dalam teks. Buat catatan, ajukan pertanyaan, dan buat prediksi saat membaca. Strategi membaca. Nah, strategi membaca ini membantu pembaca dalam memahami dan menyerap informasi dengan lebih baik. Pertama, identifikasi tujuan membaca. Ini membantu kalian memfokus perhatian kalian saat membaca. Yang kedua, aktif dalam membaca. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Ketiga, evaluasi pemahaman. Selalu evaluasi pemahaman kalian setelah selesai membaca. Ajukan pertanyaan pada diri sendiri tentang apa yang telah kalian pelajari dan bagaimana informasi tersebut relevan dengan tujuan kalian. Keempat, berlatih dan konsisten. Membaca efektif adalah keterampilan yang dapat diasah melalui latihan terus-menerus. Berlatih membaca secara teratur dan menggunakan berbagai teknik membaca untuk meningkatkan kemampuan kalian. Yang kelima, jaga fokus dan konsentrasi. Hindari gangguan saat membaca dan berikan perhatian penuh pada teks yang kalian baca. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kalian dapat meningkatkan kemampuan membaca kalian dan menjadi pembaca yang lebih efektif. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan untuk menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada pembacaan. Bayangkan sebuah kalimat tanpa tanda baca, ibarat sup tanpa garam, hambar dan membingungkan. Tanda baca bagaikan pelayanan handal yang membantu kita memahami isi dalam tulisan. Tanda titik atau si kecil serbaguna. Titik mungkin terlihat kecil dan sederhana, tapi jangan salah sangka. Tanda baca ini memiliki banyak fungsi penting dalam bahasa Indonesia loh. Seperti 1. Penanda akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami oleh orang-orang ialah sebagai penanda akhir kalimat. Bukan kalimat seruan atau kalimat tanya. Kamu biasa memahaminya sebagai kalimat berita. Contohnya, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Yang kedua, ada pemisah angka pada penanda waktu seperti jam, menit, dan detik. Jarang diketahui, tanda titik juga dapat digunakan sebagai pemisah angka jam, menit, dan detik. Hal ini disebabkan karena tanda tersebut sering digantikan oleh titik 2. Contohnya, pukul 06.05 dibaca pukul 6:05. Tanda koma, si kecil serbaguna di tengah kalimat. Siapa sangka, koma kecil ini ternyata punya banyak peran penting di tengah kalimat. Fungsinya yaitu 1. Diletakkan di tengah kalimat. Tanda ini sangat sering digunakan pada tengah-tengah kalimat. Nah, tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Untuk penempatannya ada di belakang kata yang mengikutinya. Contoh, 1, 2, 3, mulai. 2. Memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimatnya. Dengan catatan, jika anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Contohnya, jika tempat terlalu sempit, kita tidak akan gunakan tempat itu. Tanda seru, si kecil penuh semangat. Tanda seru, si kecil yang satu ini punya banyak peran penting loh, seperti 1. Kalimat perintah. Jika Anda memerintahkan atau menyeru kepada seseorang, maka berlaku penggunaan tanda seru di sini jika ucapanmu dituliskan. Tanda seru ini dipakai baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Contoh, tolong matikan lampu di ruangan itu. 2. Menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Ketika kamu merasa kaget, terkejut, atau rasa emosi yang kuat, maka wajib menggunakan tanda seru dalam penulisan kalimatnya. Contohnya, astaga, apakah aku lupa mengirimkan kabar ke kamu? Tanda tanya, si penuh rasa penasaran. Tanda tanya itu kecil, tapi punya peran besar loh, kayak penunjuk jalan. Fungsinya yaitu 1. Menanyakan sesuatu, namanya saja tanda tanya. Sudah pasti fungsi yang pertama bertujuan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Contoh, kapan golongan pergi ke Bandung? Yang kedua,
digunakan dalam tanda kurung. Tanda tanya bisa diletakkan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian dari sebuah kalimat yang masih kurang dapat dibuktikan keabsahannya. Contoh, total dana yang dikorupsi sekitar 500 juta rupiah. Pada tanggal 14 November 2023, yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Manajemen ini, bersama Akbid Medika Opkin, bermetaforsis menjadi Universitas Mitra Bangsa. Segera daftarkan diri Anda di kampus Universitas Mitra Bangsa dan dapatkan kesempatan meraih beasiswa.